Jadi saya mau kasih pendapat saya soal apa yang barusan terjadi, razia warung di saat bulan Ramadan di salah satu kota di Provinsi Banten, eee, yang melibatkan Satpol PP dan pemilik warung. Terlepas dari kontroversi apakah perda penyakit masyarakat itu tepat atau tidak, saya tidak ingin membahas itu, tapi saya membahas soal prosedur yang ditempuh oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap peraturan daerah. Pertama, saya tidak cukup tahu atau mengetahui apakah Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan. Kedua, saya juga tidak cukup tahu apakah dalam penegakan perda diatur hukum acara secara khusus. Jadi mari kita berlandaskan pada dua asumsi. Pertama, asumsi bahwa Satpol PP punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa, dan kedua, asumsi bahwa mereka tidak punya hukum acara khusus yang mengatur penegakan terhadap peraturan daerah. Nah, kalau memang Satpol PP punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan, dan kemudian mereka tidak punya hukum acara yang khusus yang mengatur, maka basisnya adalah tentu pengaturan-pengaturan dalam KUHP, di mana penggeledahan dan penyitaan memerlukan izin dari pengadilan. Nah, persoalannya dalam konteks razia, saya tidak menemukan dari terminologi hukum apakah razia itu benar-benar boleh ada atau diadakan atau dilakukan. Tapi kalau melihat prakteknya, terjadi razia tentu didahului adanya dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran, terutama pelanggaran pidana. Jadi tidak mungkin secara sembarangan itu dilakukan. Walau kita tidak boleh juga menutup kemungkinan bahwa itu bisa juga dilakukan secara sembarangan. Artinya kalau misalnya Satpol PP ketika melakukan razia terhadap warung-warung makan itu telah mendapatkan informasi atau mempunyai dugaan kuat telah terjadinya pelanggaran pidana, maka semestinya mereka meminta izin dulu ke pengadilan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang menggeledah, menyita tanpa ada surat perintah dari pengadilan. Nah, kemudian yang kedua, hukum acara. Nah, hukum acara khusus ini kalau cuma razia dan segala macam dan kemudian diambil secara paksa dan secara sewenang-wenang, tentu dalam konteks penegakan hukum itu menjadi tidak baik. Sangat berbeda misalnya kalau kemudian Satpol PP atau pemerintah kota setempat atau kabupaten berkoordinasi dengan pengadilan dan melakukan sidang keliling, dan itu biasa dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan daerah. Jadi bisa saja ada satu hakim yang mengadili perkara-perkara pelanggaran perda, karena ini termasuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam perda, maka hakimnya tentu cukup satu, dan itu bisa sidang di tempat. Jadi bisa dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan, dan kemudian orang yang dianggap melanggar ketentuan perda tersebut diadili di depan persidangan. Nah, dari situ tentu harus dibuka kemungkinan untuk membela diri. Jadi saya tidak cukup tahu apakah prosedur-prosedur hukum itu telah ditempuh atau tidak oleh Satpol PP, terutama juga oleh pemerintah kota dan kabupaten setempat. Terlepas dari substansi perdanya, kalau proses penegakan hukum dilakukan secara hati-hati dan dilakukan dengan berdasarkan hukum, tentu tidak akan menuai perdebatan atau polemik seperti sekarang. Sehingga yang kesan yang lebih tertangkap adalah penegakan hukum dilandaskan dengan kekuasaan dan arogansi semata. Itu intinya. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik bahasan yang lain. Terima kasih.